Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Lestari Putri kembali menjumpai Anda dalam acara Sehati, Sehat Islami. Pemirsa di rumah, saat ini mungkin banyak sekali di Indonesia kita terkenal dengan busung laparnya, dengan anak-anak kekurangan gizi. Namun sekarang bukan hanya kekurangan gizi saja, tapi kelebihan gizi pun jadi masalah di Indonesia. Double burden, itulah yang terkenal di Indonesia saat ini. Selain kurang gizi, ternyata kelebihan gizi atau yang kita kenal dengan obesitas itu pun menjadi masalah. Dan pada kesempatan yang kali ini, kembali kita mengundang Dr. Dian Jauhari yang sudah ada di tengah-tengah kita dan akan menjelaskan mengenai serba-serbi masalah obesitas pada anak. Ya, langsung saja kita langsung berbincang dengan Dr. DJ. Dokter, apa kabar? Baik, tadi. Iya, gimana setelah seharian penuh beraktivitas menyempatkan diri ke sini? Iya nih, alhamdulillah itu kan masih bisa sempat di sini. Iya, betul sekali. Kita sekarang ingin membagi informasi ini dengan pemirsa di rumah gitu, Iya, Dok ya. iya. Karena banyak sekali sekarang kita berpikir kalau di Indonesia sendiri masalah nutrisi itu kan yang terkenalnya sekarang adalah busung lapar atau enggak kurang gizi. Tapi sebenarnya kan masalah kelebihan gizi juga merupakan jadi masalah yang bahkan itu jadi silent killer atau jadi bibit berkembangnya penyakit yang nanti akan datang di masa depan, terutama pada anak-anak. Nah, menurut tanggapan dokter sendiri, mungkin nanti di tempat prakteknya bisa diceritain gitu ya, gimana, ada nggak sih masalahnya dengan obesitas pada anak gitu? Bisa di-share mungkin sama pemirsa di rumah. Betul sekali Tari. Jadi masalah double burden disease ini maksudnya adalah beban ganda. Jadi kita temukan di Indonesia bukan hanya sekedar masalah-masalah yang kurang gizi saja, tapi juga kelebihan gizi, betul sekali. Kalau di tempat praktek, saya sering menemukan anak-anak selain yang kelebihan gizi, juga yang menarik adalah orang tua yang datang ke tempat praktek itu justru sengaja untuk minta vitamin. Iya, apalagi kalau misalkan orang tua gitu ya ngelihat anak yang cabi satu, anak yang gendut sama anak yang kurus, kayaknya anak yang gendut itu lebih ini ya, apa namanya? Iya, jadi orang-orang tuh jadi cenderung lebih sukanya itu sama anak-anak yang cabi, yang ini gitu kan. Padahal belum tentu yang cabi, yang gendut, yang gemuk itu adalah yang lebih sehat. Betul. Nah, jadi obesitas pada anak sendiri kalau di Indonesia ada pengaruhnya juga dari pandangan masyarakat tentang manakah anak yang sehat. Saya pernah ketemu dengan salah satu pasien yang datang pertama minta vitamin gitu untuk anaknya yang sekilas saya lihat ternyata tidak ada masalah gizi. Kemudian setelah ditimbang berat badannya, kemudian diukur tinggi badannya, ternyata berat badan anak-anak ini normal. Jadi kemudian saya memperlihatkan satu grafik chart ya, satu grafik itu yang menunjukkan di manakah berat badan sesuai dengan umur. Mungkin nanti pemirsa di rumah juga ingin tahu ya, Dok, ya, gimana sih grafiknya gitu? Ya. Apakah bisa pemirsa di rumah juga dapatkan sendiri gitu ya grafiknya, atau haruskah pergi ke dokter untuk mendapatkan grafik itu untuk tahu apakah badannya udah normal? Biasanya di setiap praktek dokter ada, dan kalau misalkan ingin mengunduh sendiri di ARI internet juga ada, dan gitu gratis. Nah, di situ ada 3 grafik yang utama yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan anak, apakah seorang anak itu obesitas atau tidak. Pertama ada grafik berat badan berdasarkan umur, kemudian tinggi badan berdasarkan umur, kemudian ada berat badan dan tinggi badan perbandingannya, dan juga ada satu lagi adalah berat body mass index atau indeks massa tubuh berdasarkan umur. Oh, jadi untuk mengukur apa namanya, apakah seorang anak itu sudah sesuai atau belum, itu harus menggunakan ketiga chart itu ya, ketiga grafik itu. Betul, jadi bukan berarti anak kita mungkin kelihatannya kayak kurus dibandingkan dengan teman-temannya misalnya ya, atau misalkan dengan anak-anak lain kelihatannya kayak misalkan oh ini kurang gemuk, kurang bagaimana gitu kan, padahal boleh jadi gitu kan anak kita sebenarnya normal. Dan yang paling penting adalah bukan hanya sekedar melihat bahwa anak kita normal atau tidak dalam satu kali pengukuran aja, tapi juga berkala, misalkan 1 bulan sekali gitu ya. Apalagi kalau misalkan di Indonesia kan ada program Posyandu ya. Iya. Pos layanan terpadu. Iya, jadi Posyandu itu
itu membantu setiap bulan itu kan diperiksa ya berat badan, tinggi badan gitu kan. Dari situ kita lihat pertumbuhannya. Apakah misalkan anak tersebut kekurangan gizi atau malahan kelebihan gizi. Nah, jadi jangan misalkan kalau pemirsa di rumah kan taunya kalau anak yang kelihatannya gemuk itu udah sehat. Tapi jangan-jangan dia gemuk, tapi apa namanya tinggi badannya itu nggak sesuai ya. Betul. Jadi kelihatannya malah ke samping. Iya, tumbuhnya tubuh itu ke atas bukan ke samping. Dan dia juga misalkan ada juga anak yang dia kelihatannya kurus, padahal dia tinggi, tapi beratnya itu sesuai. Jadi harus dibandingkan juga gitu ya, antara berat badan dan juga tinggi badan. Kemudian dokter juga bilang ada ada BMI. Nah sebetulnya ini sama nggak sih atau anak umur berapa sih yang bisa dimasukkan ke dalam chart itu usianya? Ya. Jadi ada grafik BMI itu body mass index atau indeks massa tubuh. Jadi sebelumnya saya akan terangkan dulu. Indeks massa tubuh itu adalah perbandingan tinggi badan dan berat badan dengan rumusnya adalah berat badan dalam kilogram ya dibagi tinggi badan dalam meter dikali dikuadratkan. Nah, berat badan dalam kilogram nih pemirsa di rumah bisa hitung-hitung kali ya? Hitung ya. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan di dalam meter dikuadratkan. Nah, pangkat 2 ya. Nah, jadi misalkan kalau tinggi badan kita 160 kg, 160 cm, kemudian berat badannya 50 kg, artinya kalau kita ingin mengetahui indeks massa tubuh, 50 dibagi 1,6 dikuadratkan pangkat 2. Nah, nanti kita akan dapat hasilnya. Nah, di situ kita akan dapatkan itu indeks massa tubuh. Kemudian nanti kita tempatkan di dalam grafik tersebut di manakah zonanya. Apakah kita zona merupakan zona yang berat indeks massa tubuhnya normal atau indeks massa tubuhnya kurang, underweight, atau misalkan yang kita overweight atau malah obesitas. Nah, itu dia dok. Jadi apa namanya ini juga menjadi sangat penting ya untuk mengetahui standar atau patokannya, apakah ini sudah termasuk ke dalam warning sign, harus ke dokter, apakah tidak usah, dan harus menjalankan pola yang biasa saja. Betul. Nah, kapan sih dikatakan bahwa anak ini obesitas? Nah, jadi di dalam grafik tersebut, itu sudah sebenarnya ada tandanya. Ya, nanti bisa diperlihatkan ya. Jadi di dalam, kalau misalkan kita lihat di situ ada... Mungkin nanti setelah sebelum dijelaskan lebih lanjut, kita mau lihat tulisan yang melewat. Oke. Ya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan kembali apa sih sebenarnya kriteria dari obesitas itu sendiri, sehingga nanti kita juga bisa tahu kapan harusnya kita pergi ke dokter. Ya, Dr. DJ, kita lanjut lagi. Sebenarnya kapan sih kita tahu bahwa anak ini termasuk ke dalam kategori obesitas? Ya, jadi dalam grafik tersebut sudah diperlihatkan kalau misalkan kita ada di atas kelompok, jadi ada di situ ada dibagi persentil. Jadi ada 100 persentil di situ, ada 100 kelompok di situ. Kalau kita di atas grafik di atas persentil ke 95 ke atas, itu sudah termasuk dalam kelompok obesitas. Nah, jadi di situ merupakan tanda waspada, karena begitu kita temukan bahwa anak ini adalah obesitas, maka pada anak tersebut sudah diwaspadai akan timbul resiko-resiko kesehatan. Nah, yang bisa timbul dari obesitas itu. Betul sekali. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat nih sekarang dari obesitas, emang kenapa sih, apa sih masalah kesehatan yang bisa timbul atau yang bahaya dari obesitas itu? Karena mungkin pemirsa di rumah juga bertanya-tanya nih, kalau misalkan obesitas, ya kenapa enggak? Orang anak-anak kan nanti bakal tumbuh dewasa tuh. Karena aktivitasnya juga banyak, karena banyak orang juga asalnya misalkan pas bayinya dia gedut, pas dewasanya dia kurus-kurus aja, bahkan
semakin bagus nutrisinya. Apakah benar seperti itu atau seperti apa sih? Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi obesitas pada anak itu yang menjadi bahaya adalah ketika obesitas anak seorang anak obesitas, dia akan mengembangkan potensi untuk obesitas di masa tua, di masa dewasanya. Oh, maksudnya kalau anak kecilnya itu udah obesitas, nanti begitu sudah dewasa, dia akan cenderung menjadi obesitas lagi. Betul. Atau bisa kembali normal. Nah, walaupun anak tersebut katakanlah pada masa perjalanannya, pada masa perjalanan hidupnya dia bisa menjadi normal, gitu kan. Si anak tersebut bisa jadi obesitas di masa dewasanya, bisa juga tidak. Nah. Tapi ketika dia obesitas pada masa kecilnya itulah, di situ sudah timbul resiko-resiko penyakit. Yang salah satunya pertama penyakit jantung, diabetes. Nah, itu yang menjadi resiko-resiko yang akan tetap dialami oleh anak tersebut, walaupun si anak tersebut sudah tumbuh dewasa dan tidak obesitas. Oh. Tapi seperti apa sih kecenderungannya seorang anak yang dia sudah obesitas pada masa kecilnya untuk menjadi normal, dan kecenderungannya juga berapa besar untuk menjadi seperti yang dokter bilang tidak normal? Nah, berapa sih persentasenya seperti itu? Kalau persentase ya itu akan tergantung dari di mana kita dari ini ya. Kalau di Indonesia memang belum ada penelitiannya. Tapi yang jelas seperti ini, ada beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh. Ini faktor lingkungan sangat berpengaruh. Faktor genetik juga berpengaruh. Jadi obesitas ini pertama faktor penyebabnya dari seorang anak obesitas bisa jadi karena dia memang memiliki beberapa penyakit yang genetik ya, beberapa penyakit genetik. Ada juga gangguan hormonal. Bisa juga karena memang secara keturunan. Jadi kalau misalkan ayah dan ibunya gemuk, anaknya juga kecenderungan akan gemuk. Kemudian satu lagi adalah tentu faktor lingkungan sangat berpengaruh. Jadi kalau misalkan anak itu dari sejak lahir sampai 6 bulan kan kita anggap katakanlah dia menyusui ya, ASI eksklusif misalnya. Tapi begitu 6 bulan kesananya dia sudah mulai diperkenalkan kepada makanan-makanan pendamping. Pada umur 1 tahun, 1,5 tahun dia sudah mulai berkenalan dengan makanan-makanan yang padat. Pada saat 2 tahun dia sudah makan sama dengan makanan keluarganya. Artinya obesitas itu akan sangat tergantung dari bagaimana keluarganya membiasakan makan untuk anaknya. Kalau misalkan sering dikasih makanan-makanan yang banyak gulanya, ya tinggi kalori gitu ya, kemudian banyak karbohidrat sederhana seperti dibuat dari tepung-tepung misalnya ya, terus misalkan banyak yang berminyak, nah itu akan cenderung membuat anak itu jadi kelebihan kalori, di mana kelebihan kalori tersebut akan disimpan menjadi lemak, dan nantinya anak itu akan menjadi obesitas. Oh, seperti itu. Dan juga itu ada pengaruhnya nggak sih, kan seperti kita ketahui kalau misalkan anak dia ASI terus, itu kan bagus ya kalau ASI yang paling ideal. Kalau dia dikasih susu formula, apakah itu bisa cenderung menjadi obesitas juga, atau misalkan nggak masalah sih? Gimana, sesuai dengan susunya aja? Atau gimana? Jadi pada prinsipnya sih sepanjang pemakaian pemberian susu formulanya sesuai dengan kebutuhan gizinya, sebenarnya masih nggak masalah ya, gitu kan. Walaupun tentu sebisa mungkin ya pakai ASI eksklusif ya, pakai ASI. Gitu. Masa tega ya anaknya jadi anak sapi dong kalau misalkan nggak pakai ASI, bukan anak ibunya. Iya. Jadi kalau misalkan dari obesitas itu sendiri yang seperti dokter Didi bilang bahwa setelah anak itu menjadi tumbuh dewasa, ada penyakit-penyakit yang menjadi silent killer bagi dirinya sendiri, seperti penyakit jantung dan juga penyakit satu lagi penyakit apa ya dok? Penyakit diabetes. Penyakit diabetes, jantung dan juga diabetes, karena kita ketahui bahwa penyakit jantung dan juga diabetes itu nanti bisa jadi penyakit apa namanya, penyakit masa depan yang menjadi pembunuh nomor 1 seperti itu ya dok ya. Nah, gimana sih caranya setelah kita tahu bahwa anak kita obesitas, apa yang harus kita lakukan? Apakah misalkan ibu di rumah harus membatasi nutrisi dari anaknya gitu, atau misalkan kan ada kecenderungan anak yang dia makannya tuh banyak sekali, apa sih yang menyebabkan dia makannya banyak itu gitu, dan bagaimana cara untuk istilahnya adalah untuk menghentikan makan dia? Karena kita nggak tega juga ya, saya yakin ibu-ibu di rumah juga pasti pada nggak tega, apalagi masalah anak gitu, kayak nutrisi itu paling nomor 1, apalagi anak. Jadi pada prinsipnya adalah
kita memperkenalkan makanan yang beragam pada anak. Jadi diusahakan bagaimana anak-anak itu tidak hanya makan makanan satu jenis tertentu saja. Misalkan hanya makanan-makanan yang karbohidratnya tinggi, tapi juga perkenalkan kepada makanan-makanan yang mengandung serat, vitamin, mineral ya. Jadi misalkan anak-anak juga mulai diperkenalkan dari sejak awal tentang sayur, buah-buahan gitu kan. Nah, sehingga si anak tersebut juga terbiasa ke depannya untuk banyak pilihan makanan, sehingga dia tidak hanya terpaku pada yang itu saja. Sehingga kalau misalkan dia ingin saya pengen makan ini gitu kan, ada banyak pilihan gitu kan, tidak hanya yang itu saja gitu kan. Ini variatif begitu ya, Dok, ya? Variatif, betul gitu kan. Karena dan itu juga artinya kan dengan belajar memilih makanan dibiasakan gitu kan oleh orang tuanya, itu juga bisa mencegah agar tidak terlalu banyak kalori yang masuk, itu pertama. Jadi diajarkan. Jadi prinsipnya itu. Jadi bukan melarang anak jangan sampai makan, kasihan dong ya. Iya. Tapi dan saya ingin juga nggak ada yang tega gitu ya, apalagi bukan. Tapi bagaimana memilihkan gitu kan makanan-makanan yang lebih sehat gitu. Nah, kalau dari anak-anak sendiri, dari rentan usianya, sebenarnya usia berapa sih yang rentan terkena obesitas gitu? Yang mungkin pemirsa di rumah punya anak usia berapa, hanya anak usia ini rentan usia obesitas, dan ini perlu dijadikan suatu tanda kutip adalah warning sign yang butuh perhatian lebih gitu. Usia berapa sih kira-kira biasanya? Pada prinsipnya gitu kan, anak itu bisa obesitas pada umur berapapun, terutama ketika dia sudah diperkenalkan pada makanan pendamping. Berarti umur sekitar setelah 6 bulan ya? 6 bulan setidaknya gitu kan, mulai 6 bulan, mulai 1 tahun dan kesananya itu resikonya makin besar. Iya, tentu saja mungkin nanti setelah ini kita akan membahas juga tips and trick gimana caranya agar anak itu bisa tumbuh dengan normal dan juga terhindar dari obesitas. Mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu seperti apa. Tapi sebelum itu kita saksikan tayangan yang melewat berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi dengan tema kita masih tentang obesitas. Tapi kita mau lanjut lagi nih, Dok. Gimana sih caranya biar kita bisa terhindar atau anak-anak kita nanti bisa terhindar dari obesitas gitu? Karena sekarang obesitas itu bukan hanya dimiliki oleh ekonomi tinggi, tapi ekonomi menengah dan juga cenderung ekonomi yang rendah yang mereka terkena obesitas gitu. Karena sekarang kan banyak banget ya makanan-makanan yang murah gitu dibandingkan dengan makanan yang, kalau sekarang sih banyak justru makanan yang mahal itu makanan yang organik ya, yang kembali lagi ke natural. Iya. Nah, itu gimana sih caranya? Jadi sekarang prinsipnya adalah bahwa masyarakat sekarang dihadapkan dengan berbagai macam pilihan, tergantung daya belinya. Artinya kalau misalkan daya belinya makin tinggi, makin besar, ya berarti kan makin banyak yang bisa dibeli ya, makin banyak pilihannya. Tapi begitu makin sedikit daya belinya makin berkurang, ya artinya ya semakin sedikit juga pilihannya. Nah, buat masyarakat yang daya belinya terbatas, tentu akan cenderung untuk memilih makanan-makanan yang mudah mengenyangkan. Makanya dia banyak makanan-makanannya yang tinggi kalori ya, gitu kan. Jadi yang mudah mengenyangkan, saya makan asal kenyang gitu kan. Nah, padahal sebenarnya banyak sekali alternatif-alternatif yang masih terjangkau
yang sehat, terutama tentang sayur-sayuran dan buah-buahan. Iya. Gitu, itu yang pertama. Jadi Nah mungkin dokter maaf karena mungkin pemirsa di rumah juga berpikir kalau sayuran dan juga buah-buahan yang baik itu yang nggak ada uletnya dok. Nah itu tuh. Padahal ya sebetulnya kalau ada uletnya, gini nih. Kalau misal prinsipnya sih adalah bagaimana caranya kita memilih bahan makanan dari sealami mungkin dan memasak sebaik mungkin sehingga nilai-nilai gizinya tidak berkurang gitu. Nah artinya tentu ketika kita melihat makanan-makanan yang sudah siap jadi, siap saji gitu kan, itu akan kecenderungan aja lah sudah nilai gizinya juga sudah dipertanyakan gitu kan, udah mulai kemana nih ya. Tapi kembali lagi seperti ini. Jadi tipsnya sih sebenarnya saran saya adalah untuk masalah obesitas pada anak, pertama kepada para orang tua saya titipkan pesan untuk selalu memantau perkembangan anak Anda. Nah itu dia. Itu. Jadi rajin ke posyandu gitu ya dok ya? Betul. Jadi kalau misalkan anak balita, periksa di posyandu. Biasanya juga kalau di sekolah-sekolah, kalau misalkan anaknya sudah usia sekolah, biasanya di sekolah juga suka ada pengukuran berat badan, tinggi badan secara berkala oleh gurunya. Gitu. Kalaupun tidak, sebenarnya sih di rumah kalau sudah ada punya timbangan juga sebenarnya tidak mahal ya. Gitu kan. Kemudian ada tinggi badan meteran gitu kan, diukur di dinding gitu ya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa anaknya ininya tumbuh berapa, setiap bulan ini ada tumbuh berapa senti, sehingga di situ kita bisa melihat apakah anak ini ternyata ada terhambat pertumbuhannya misalnya, atau misalkan justru malah terlalu berat misalnya untuk tinggi atau umurnya untuk umur seperti segitu ya. Iya. Itu pertama. Jadi pemirsa di rumah juga kadang-kadang nih dok, kalau misalkan ibu itu dia rajin mengukur berat badan. Berat badan dirinya sendiri. Nah, tapi sekarang bukan hanya berat badan ibunya sendiri nih Bu, tapi berat badan anaknya juga ikut diukurin Bu tiap bulan, jangan cuma ibunya aja. Gitu. Jadi anaknya juga diukur ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memperkenalkan anak sedini mungkin tentang variasi makanan. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan bahan makanan itu ya, kalau misalkan kita makan, terutama orang-orang kita ya, gitu kan, kecenderungannya kan harus ada nasi. Nah, kalau misalkan nggak nasi, nggak makan. Iya benar. Terus kadang orang selalu bilang gini, dok, ini anak saya nggak mau makan dok, nggak mau makan nasi, tapi rotinya banyak. Makan roti, makan mie dan segala macam. Padahal itu juga sudah makan sebetulnya. Nah itu yang salah satu pemicunya juga sebetulnya gitu kan. Jadi bahwa bahan makanan pokok itu tidak harus selalu nasi, tapi juga ada banyak, ada singkong, ada ubi, dan banyak lagi yang lainnya ya gitu kan, sehingga alternatifnya sebenarnya banyak, tidak harus satu itu aja, sehingga seringkali anak suka dipaksakan gitu kan harus makan nasi, padahal sebetulnya temennya itu temennya mie kadang-kadang. Jadi satu piring itu ada nasinya, ada mie-nya, ada sebelahnya bihun, ada kerupuknya, ada kerupuknya juga. Ada variasi kan dok, variasi juga. Jadi banyak gitu kan. Jadi harus, tapi variasinya itu jadi semuanya sumber karbohidrat. Bukan gitu harusnya variasinya. Gitu. Padahal maksudnya di dalam dan misalkan makan paginya misalkan cuma misalkan roti juga udah cukup gitu. Misalkan terus jam 10 selingan sama bubur kacang hijau udah cukup. Terus selanjutnya gitu kan makannya sama apa lagi ubi atau apa gitu kan, atau buah-buahan gitu kan. Jadi tidak harus selalu gitu kan dalam satu kali makan itu harus semua piringnya penuh, nggak harus gitu. Yang penting adalah kandungan gizi di dalam makanan itu sendiri sudah cukup lengkap gitu ya dok ya. Seperti itu. Jadi memperkenalkan kepada variasi makanannya. Karena kan kalau misalnya kita lihat kok anak yang gendut itu kayaknya subur banget ya. Kayak macamnya sapi gelondongan aja dok. Kalau semakin berat semakin mahal kan. Aduh itu kan sapi. Oh iya benar sama anak ya. Nah, terus yang ketiga, saran saya yang ketiga adalah bagaimana melibatkan anak untuk beraktivitas fisik. Nah itu dia. Apakah harus basket gitu dok? Enggak. Anak-anak? Jadi sekarang kan kalau kita lihat anak-anak itu kan kecenderungannya tuh lebih banyak permainan-permainan itu yang diem. Yang gadget dok, gadget. Gitu kan. Dikasih gadget, orang tuanya udah senang, anaknya diem. Diam gitu ya, atau misalkan nonton terus gitu kan. Padahal kita ajak anak itu untuk selalu bergerak. Tapi itu fisik juga kan dok? Permainan jempol. Cuma jempol aja. Tapi kalau misalkan anak kita ajak, dan terutama kan anak dunianya adalah bermain. Jadi kita ajak anak itu untuk bermain dan olahraga itu tidak harus dengan misalkan olahraga yang permainan bola basket, gitu sepak bola atau bola voli, atau apa gitu. Ya dan segala macamnya.
tapi juga sebenarnya permainan-permainan tradisional. Nah, mungkin dulu kita masih ingat ya gitu kan, waktu pas kita masih kecil gitu kan, kita banyak beraktivitas dan permainan-permainan tradisional, tidak terlalu banyak alat gitu kan, cukup asal ada lapang saja gitu kan, petak bermain umpet dengan gitu ya, Dok, ya? Petak umpet, kucing-kucingan, kemudian galah asin, bobak sodor. Kalau saya juga dulu suka permainan aktivitas, Dok, permainan ibu-ibuan. Itu juga. Nah, tapi benar, jadi permainan-permainan seperti itu yang menggunakan aktivitas lompat tali misalnya kayak gitu ya. Jadi selain murah, berbiaya rendah ya gitu kan, kemudian juga meningkatkan melatih aktivitas anak ya, gerak fisiknya, dan melatih motorik anak gitu ya, sehingga si anak itu terlatih baik gerak halus, gerak kasarnya, dan akhirnya gitu kan dia juga melatih kreativitas, daya saing gitu kan, berlatih untuk strategi memenangkan permainan, menerima kekalahan. Sosialisasinya. Betul sekali. Dok. Mungkin ada tips-tips yang lain, Dok, yang mau disampaikan lagi? Nah, yang terakhir, saya kira seperti itu. Jadi penting adalah untuk selalu memantau pertumbuhan anaknya. Anak. Kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik mungkin ya. Aktivitas fisik ya gitu, dan untuk masalah gizi kenalkan anak untuk variasi makanan. Betul sekali. Dokter DJ, terima kasih banyak atas waktunya. Memberikan informasi juga untuk sahabat Zakat TV di rumah. Mungkin nanti saya diundang lagi, jangan kapok ya, Dok ya? Oh, siap. Iya, terima kasih banyak atas waktunya. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi perbincangan kita mengenai obesitas pada anak. Bagaimanapun anak adalah titipan dan juga amanah dari Yang Maha Kuasa, tumbuh kembangnya bagaimana dari orang tuanya. Dan anak adalah harta kita, harta yang potensial di masa depan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena nanti kita akan ketemu lagi tentu saja dengan tema-tema yang berlainan dan juga memberikan informasi mengenai kesehatan tentunya untuk Anda, sahabat Zakat TV dimanapun berada. Saya Lestari Putri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.